bagi masyarakat kecil pendekatan hukum itu kan orang-orang ini kan selalu cenderung ya sudah biar saja berjalan proses hukum gitu. Tapi kok ujungnya masyarakat itu melihat bahwa itu tidak adil bagi kami. Kasus Wadas. Ya, Wadas. Wadas itu kan setelah kita turun ke sana itu betul-betul masalahnya itu hanya masalah komunikasi ternyata. Pada waktu pembebasan tanahnya ada komunikasi yang belum beres. Muncul tuh cerita-cerita bahwa ada kekhawatiran bahwa nanti mereka tidak akan mendapatkan ganti rugi, ada kekhawatiran tentang masalah lingkungan, ada kekhawatiran bahwa kebudayaan mereka akan hilang. Peristiwa itu digiring opininya dibawa menuju ke seolah-olah yang tanggung jawab Pak Jokowi presiden. Pak Jokowi presiden. Pak Muldoko itu langsung secara pribadi beliau langsung mengambil inisiatif bentengin, tim langsung diturunkan ke sana. Nah, ketika tim diturunkan ke sana, ngobrol lagi dari Binagraha bersama Bapak Joko. Apa hubungannya Pak Joko dengan Pak Jokowi ini? Sama-sama Joko. Sama-sama namanya Joko, sama-sama dari Solo, cuman beda nasib. Oh, nasibnya Bapak kenapa? Belum presidennya. Oh, belum presidennya aja. Pak, Bapak kan saya lihat tuh sering banget tuh ngadapin pendemo gitu. Emang tugas Bapak di KSP ini apa nih, Pak? Jadi kalau tugas saya itu kan sebenarnya di Kedeputian 4. Kedeputian 4 itu informasi dan komunikasi politik. Nah, di Kedeputian 4 itu kan ada 5 tim. Salah satunya adalah tim komunikasi politik. Ya tugasnya membangun komunikasi politik dengan seluruh elemen masyarakat. Gitu. Salah satunya komunikasi itu kan bisa komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Nah, ini sebenarnya pinter-pinternya para senior ini sebenarnya kemarin itu pembagian tugasnya waktu awal-awal ada Bang Ali Ngabalin, ada Mas Doni Gahral dan segala macam. Pokoknya kalau komunikasi yang nggak langsung urusan Abang Jok kata mereka gitu. Yang nggak langsung tuh apa tuh definisi atau kata Bang Ali? Pokoknya yang tidak kelihatan di publik gitu. Oh, yang tidak kelihatan publik. Jadi urusan komunikasi langsung baik misalnya di media dan segala macam itu urusan Abang, urusan kami Jok. Iya. Tapi kalau urusan menerima pengaduan itu urusan ketemu orang langsung itu urusan Dinda katanya gitu. Pak Joko lah. Tapi kan gini, kita ini kan kembali sebenarnya cerita awalnya ini kan dari periode pertama kantor staf presiden waktu dipimpin oleh Pak Muldoko. Pak Kepala Staf itu punya berbagai pengalaman gitu, Mas. Pengalaman bahwa di era pertama kantor staf presiden ini ada begitu banyak orang datang ke kantor staf presiden melaporkan, memasukkan pengaduan-pengaduan baik permasalahan yang mereka hadapi yang belum terselesaikan, yang tidak terselesaikan dan juga yang mereka merasa ini tidak seperti ini penyelesaiannya, ada sesuatu yang lebih bisa dilakukan lagi. Mereka datang ke kantor staf presiden, makanya kantor staf presiden itu Kastaf selalu bilang sebagai pintu terakhir, orang menganggap sebagai pintu terakhir ketika di berbagai kementerian atau lembaga itu buntu, mereka datang ke kantor staf presiden. Salah satu filosofinya adalah kantor staf presiden mendengar begitu ya. Jadi kita menerima seluruh pengaduan dan masukan. Lah salah satu tugas kami di tim komunikasi politik itu menjadi front office-nya dari para pengaduan-pengaduan ini, baik pengaduan yang yang mengadukan secara baik-baik maupun secara brutal gitu, Pak. Ya jangan brutal. namanya orang punya masalah itu pasti karena sudah mungkin saya memahaminya gini, Mas. Orang itu datang mengadukan ke kantor staf presiden itu kalau urusannya baru di awal-awal, mereka nggak mungkin ke kantor staf presiden. Karena untuk bisa sampai ke kantor staf presiden itu mereka pasti butuh sebuah usaha yang luar biasa. Jadi aspirasinya, pengaduannya itu sudah berbagai cara diupayakan, mereka belum mendapatkan solusinya, maka ya harus dipahami ketika dia datang ke kantor staf presiden itu penuh dengan nuansa emosional. Nah, yang mengadukan itu kadang ada yang mengadukan datang langsung ke kantor staf presiden baik-baik, tapi ada yang mengadukan misalnya mereka datang dengan
membawa massa, demo di depan istana karena mereka merasa bahwa aspirasi tuntutannya itu hanya bisa diselesaikan bila lembaga kepresidenan turun tangan. Gitu. Nah, kalau tadi berkaitan yang emosi ya itulah yang saya hadapi hampir 4,5 tahun terakhir ini. Orang datang di KSP itu selalu keluar kalau setelah ketemu dengan kami, itu rata-rata matanya sembab semua begitu. Karena memang luapan emosi ya Pak, sampai menangis-nangis gitu. Bapak sampai pernah nangis juga gak kayak gitu? Ya hampir-hampir lah, tapi kan kita harus menahan diri gitu. Karena memang Kastaf sendiri kan selalu meminta kan gitu. Ini doktrinnya ini doktrin Kastaf yang ya cukup luar biasa adalah jangan pernah kamu menolak siapapun yang datang ke kantor staf presiden, apalagi kalau itu berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Mereka tidak akan datang jauh-jauh dari ujung Indonesia, dari berbagai titik di seluruh Indonesia itu datang ke kantor staf presiden kalau mereka urusannya bisa diselesaikan di bawah. Tapi kalau mereka sudah tidak bisa diselesaikan dan mereka merasa ada harapan terakhir, yaitu lembaga kepresidenan, maka ya kantor staf presiden dengan segala fungsi dan kewenangannya itu menjadi gerbang terakhir ya dalam perspektif mereka. Ya dalam konteks itulah tugas saya bersama teman-teman tim lainnya itu menerima masyarakat, menerima berbagai pengaduan, karena sejatinya Mas Wildan, yang bos kita itu sejatinya adalah mereka. Wow, rakyat ya? Rakyat. Bapak mantap banget. Bener. Loh, kita ini kerja di sini, kita dapat gaji, Mas Wildan dapat gaji, saya dapat gaji. Itu sejatinya dari pajak masyarakat, dari pajak mereka. Gitu. Pak, izin bahkan Bapak nih jangan pakai izin-izin lah. Kan birokrasi di sini. Pak, Bapak kan ini ada keturunan Tionghoanya nih Pak ya, wajahnya sedikit oriental. Nah itu ada hambatan nggak sih kalau lagi demo-demo gitu? Aduh. 100% malah ya, 100% berwajah oriental gitu Pak. Iya, kelihatan banget gitu. Kelihatan banget Pak. Ya, ada hambatan nggak sih ketika hambatan nggak ada karena gini, karena saya meyakini bahwa kalau apapun pekerjaan yang kita lakukan, selama kita melakukannya itu secara dari hati, kita melakukannya bahwa itu passion gitu. Karena memang passion saya memang basic saya itu sebenarnya bukan basic komunikasi politik. Oke, basicnya malah apa Pak? Basic saya itu teknik mesin. Kok bisa nyemplung ke politik Pak? Ya karena ada ketika periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, saya berinteraksi dengan beberapa teman-teman di KSP sebelumnya, lalu mereka meminta lah gitu, bergabunglah di KSP, karena saya sendiri juga bingung apa yang bisa saya kontribusikan gitu di KSP, karena pikiran saya KSP program-program strategis Pak Jokowi tentang industri itu kan ada gitu. Ternyata enggak, dicemplunginnya di komunikasi politik gitu. Ya sedikit banyak sebenarnya backgroundnya masuk sih Mas, karena backgroundnya adalah background memang saya teknik mesin, tetapi saya hampir di dunia marketing itu kan sales and marketing itu sejak tahun 2000. Sempat masuk sales marketing juga. Saya hampir sekitar kurang lebih 12 tahun hidup di dunia itu, sehingga sebenarnya nggak jauh beda menurut saya antara komunikasi politik dengan sales marketing. Kalau komunikasi politik yang kita komunikasikan adalah program-program. Di komunikasi politik selain program-program juga ada keluhan. Ada kan keluhan pengaduan dari masyarakat. Di sales marketing juga sama. Yang kita tawarkan kan ada produknya. Yang kemudian dari produk itu kan biasa ada keluhan dan segala macam. Maka dua hal ini sebenarnya ketemu bagaimana membangun ekosistem penanganan komplain handling system itu dibangun, sehingga siapapun yang datang ke KSP itu bisa mendapatkan satu mekanisme, satu sistem yang mereka ditangani dengan baik. Sehingga ya itu tadi, orang kalau punya masalah itu, kalau masalahnya kita ketemu dengan orangnya, itu minimal 50% masalah itu sudah beres gitu. Walaupun 50% berikutnya yang berat itu harus tetap ya kita jalan kita
jalani untuk kita perbaiki begitu, untuk kita carikan solusinya. Gitu. Berarti masalah etnisitas yang tadi saya sampaikan nggak ada ngaruh tuh kayak wah nih kok malah yang ngadepin kita malah etnis Tionghoa gitu nggak ada tuh Pak. Enggak. Itu sebenarnya kalau kita sebenarnya udah selesai lah seperti itu kan, justru malah ini menjadi satu kebanggaan ya buat saya pribadi bahwa dan ini juga menjadi kelebihan bagi saya sebenarnya. Kantor staf presiden itu menerima atau ya mempekerjakan orang-orang tanpa melihat background identitas, etnisitasnya, agamanya dan segala macam. Yang kita pun kan juga selama ini menghadapi berbagai persoalan-persoalan itu bukan karena persoalan etnis, tetapi lebih karena persoalan betul-betul urusan perut gitu di masyarakat. Pak, kan Bapak juga salah satu yang ngawal program KSP Mendengar gitu ya. Ada cerita apa yang paling menarik gak yang hari ini kayak, wah KSP Mendengar itu berpengaruh banget nih sama hidup saya nih. Ada momentum apa atau fenomena apa gitu Pak di KSP Mendengar ya, yang Bapak kawal? Jadi gini, KSP Mendengar itu kan sebenarnya cerita awalnya orang itu, jadi filosofinya gini, tadi kan filosofi ceritanya kan Pak Kepala Staf itu buka pintu gerbang itu. Tapi kan kita tahu Indonesia ini kan dari ujung dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas Rote ini kan luas sekali. Lah, waktu itu tahun 2020 maka perlu dibuka satu bentuk komunikasi kepada publik. Karena kalau kita ingat, kita enaknya ini kan karena Presiden Jokowi ini juga punya pola komunikasi yang merakyat kan begitu. Saya ingat banget kalau beliau waktu wali kota itu, beliau masih mendatangi dari rumah ke rumah. Semua masalah itu bisa dilihat dan dipetakan dengan cepat gitu. Waktu gubernur mungkin dari kelurahan, dari desa dari kelurahan satu ke kelurahan lain, dari kecamatan lain, dia masih bisa berinteraksi dengan masyarakat. Tapi ketika beliau menjadi presiden, Indonesia yang begitu luas dengan 270 juta lebih penduduk, itu tidak mungkin Pak Presiden Jokowi itu bisa secara bertatap muka secara langsung, walaupun ini terus dilakukan oleh Pak Presiden. Nah, salah satu program yang kita lihat untuk bisa dilakukan itu adalah turun ke bawah. Jadi membuat istana presiden yang oleh sebagian besar masyarakat dilihat sebagai sesuatu yang sakral, begitu, sesuatu yang jauh untuk disentuh, itu kita bawa di tengah-tengah masyarakat. Untuk kita undang seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk kita bisa mendengarkan langsung. Nah, enaknya Pak Kepala Staf Presiden Pak Muldoko itu selalu titip pesan bahwa kalau kamu menghadapi masyarakat secara langsung melalui forum KSP Mendengar itu, yang namanya masyarakat marah itu wajar. Yang masyarakat komplain, masyarakat memberikan kritik itu wajar. Maka tugasmu adalah mendengarkan. Dengarkan, catat, dan nanti setelah KSP Mendengar pulang diinventaris mana yang bisa diselesaikan, mana yang tidak bisa diselesaikan, mana yang di levelmu nggak bisa diselesaikan, naikkan ke Kastaf. Kastaf nggak bisa selesaikan, Kastaf bilang dia akan membawa sendiri langsung itu kepada Pak Presiden. Artinya apa? Sebenarnya jembatan komunikasi partisipatif dan dialogis itulah yang ingin dibangun dalam pemerintahan Presiden Jokowi, salah satunya melalui kantor staf Presiden Mendengar itu. Berarti udah kira-kira udah berapa kali tuh Pak diselenggarain tuh Pak KSP Mendengar? Dari tahun 2000 itu ada mungkin sekitar 40 lebih lah ya. Di 40 titik. 40 titik. Dan yang paling berkesan di Serang. Kenapa tuh Pak? Di demo. Kok bisa di demo Pak? Ya, gimana, bisa ceritain nggak? Ya waktu itu kan kita undang kan teman-teman BEM dan segala macam, mahasiswa, kemudian masyarakat, sipil dan segala macam. Tetapi kalau nggak salah waktu itu tahun 2020 itu waktu pandemi COVID ada undang-undang Ciptaker. Itu polemik banget lah lagi di mana-mana. Polemik banget undang-undang UCK. Dan itu sangat ditolak sekali waktu itu karena komunikasinya belum dijalankan secara masif sehingga mungkin masyarakat dan elemen mahasiswa waktu itu sebagian masyarakat dan elemen mahasiswa itu tidak mengerti secara benar apa sih undang-undang Ciptaker. Baru kita buka itu forum KSP Mendengar dan segala macam. Baru ya silakan teman-teman ini adalah nggak taunya mahasiswanya demo di dalam ruangan begitu, menolak kantor staf presiden, marah-marah dan segala macam. Setelah itu mereka bilang kami walkout dari forum ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Bagi kami hal-hal seperti itu justru malah menjadi kayak potret gitu. Potret realita apa yang terjadi di masyarakat. Lah potret itu yang sebenarnya harus bisa kita lihat, kemudian kita
kita pahami, lalu kita carikan sebenarnya akar masalahnya apa. Oh ternyata akar masalahnya komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Maka waktu itu kantor staf presiden berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain melakukan sosialisasi Undang-Undang Ciptaker secara benar, masif. Itu yang kita lihat kan. Sekarang ini sebagian besar masyarakat sekarang mengerti manfaat dari Omnibus Law Ciptaker itu. Terus di demonya biasa ngapain sih Pak tuh orang-orang demo tuh Pak kalau yang Bapak hadapin? Yang mana nih? Yang demo mana? Yang dulu? paling ekstrim lah biasanya kayak gimana Pak? Yang paling ekstrim kemarin. Apa tuh demo apa tuh? Ya demo 4 tahun pemerintahan Jokowi. Ternyata yang demo juga bergabung juga dengan elemen massa yang mereka mendemo keputusan penolakan MK. Keputusan MK terhadap syarat calon wakil presiden. Ya sebenarnya banyak sih demo-demo di depan istana ini kan selalu ujungnya demo itu ya ada yang masih bisa mengendalikan emosi, tapi ada juga yang namanya massa itu kan ada psikologis massa. Kalau psikologis massa tidak termaintain dengan baik, akhirnya menjadi luapan ya yang kayak terakhir kemarin tuh bentrokan itu. Bentrok, polisi ya sama-sama kita juga paham lah teman-teman aparat ini kan kadang pada titik tertentu juga ya punya perasaan, mereka juga manusia juga. Yang demo juga sama-sama akhirnya ada komunikasi yang nggak oke, terjadi sedikit ada gesekan, tapi alhamdulillah puji Tuhan kita bisa komunikasikan dengan baik di lapangan dan itu bisa kita bereskan. Wis, tepuk tangan dulu. Jadi tapi ada lagi satu lagi yang paling ngeri. Apa tuh? Ya bukan ngeri. Waktu demo Kastaf, karena Kastaf turun langsung. Kita ini kan agak was-was juga kan waktu Kastaf karena mahasiswa menuntut agar mereka minta ditemuin oleh Kepala Staf Kepresidenan. Ribuan mahasiswa waktu itu sudah berkumpul di Patung Kuda, cuman ya kita cukup was-was juga kan karena kita nggak tahu dinamika lapangan itu kadang tidak ada yang pernah kita pahami. Tetapi kita beruntung karena komunikasi yang cukup intens antara tim di lapangan, kemudian teman-teman dari kepolisian, teman-teman TNI, dan juga dari kelompok-kelompok kementerian-kementerian yang terkait urusan-urusan yang dipermasalahkan itu waktu itu Kastaf mau turun langsung kita juga was-was Mas. Kenapa was-wasnya Pak? Ya kalau tiba-tiba ada satu botol aqua melayang gitu kan kita yang kena ini kan gitu. Tapi ya enaknya karena punya pimpinan jenderal bintang 4 itu dulu ya, dia nggak ada takutnya. Nyalinya gede Pak. Nyalinya Pak Muldoko ini kan ya jangankan gitu. Dulu kan beliau juga sebagai tentara di lapangan jauh lebih resikonya jauh lebih besar mungkin gitu ya. Jadi menghadapi pendemo seperti itu dalam perspektif beliau itu ini menariknya. Yang kita hadapi itu bukan musuh Mas. Yang kita hadapi. Ini kata Pak Mul nih ke Pak Joko. Yang kita hadapi bukan musuh, yang kita hadapi anak-anak kita. Jadi jangan gunakan pendekatan-pendekatan ataupun cara-cara kamu melihat musuh. Tapi digunakan pendekatan-pendekatan dan cara-cara bahwa itu adalah anak-anak kita. Kalau saya justru malah melihatnya Pak Mul anak-anak itu saya melihat lebih lain. Pak itu bos-bos saya Pak. Karena mereka yang bayar saya Pak, pajak gitu kan. Dari pajak tadi saya bilang. Itu. Wes gila. Niat mau nyalek Pak? Hah? Luar biasa. Biasa di luar. Biasa di luar kita ini. Oh gitu. Nah? Bener Pak. Maksudnya apa sih Pak? Saya nggak mudeng yang biasa di luar tuh Pak. Biasa di luar sistem. Saya kan baru di dalam sistem baru 4,5 tahun. Terus akhirnya kenapa mutusin di dalam sistem? Apa ya? Gini. Jadi waktu dulu tuh saya ketika awal-awal KSP periode kedua ditawari lah bergabung di sini. Tapi dulu katanya Bapak relawan, duta Jokowi ya? Relawan Jokowi, duta Jokowi waktu itu. Terus setelah selesai Pilpres saya ditawarin masuk ke KSP. Awalnya sih nolak kita gitu. Wis, karena udah kaya Pak? Bukan masalah udah kaya Mas. Gini loh, yang mesti dibayangkan masuk ke kantor staf presiden itu kan ya kita ini kan dulu biasa di luar kan, hidup tidak teratur, pulang subuh gitu kan, mau bangun tengah hari juga bebas, tiba-tiba harus switching cara hidup, harus bangun pagi, ngantor, pulang, terus malam juga hidup teratur. Itu menurut saya
sesuatu yang ya harus kita jalanin. Jalanin tapi memang butuh sesuatu penyesuaian. Saya hampir 1 sampai 2 bulan itu agak kesulitan menyesuaikan ritme pola hidup seperti itu. Lah di KSP apa ya? Ya karena memang kapan lagi kita punya kesempatan. Saya waktu itu waktu menolak, tetapi karena keluarga itu udah ngelihat gitu loh. Percuma juga kamu ada di sini gitu. Ada bukan di KSP, di pekerjaan sebelumnya lah. Iya, saya kan punya usaha gitu. Percuma juga kamu ngurusin usaha ini. Tuh badanmu tiap hari ada di sini, tapi pikiranmu udah ada di sana gitu. Jadi sama istri saya diusir aja. Saya udah kamu. Biar perusahaan tetap sehat apa ya? Kalau ada apa malah bangkrut. Terus akhirnya kesinilah. Ya akhirnya di sini terus usaha dilanjutkan istri saya, puji Tuhan, alhamdulillah jauh lebih jalan malah. Lebih jalan ya Pak. Nah saya di sini waktu itu saya hanya berhitung sih 3 hal gitu. Kalau mau dapat uang sebenarnya kerja di swasta itu kita bisa dapat uang. Betul. Bahkan mungkin jujur aja gajinya kan jauh lebih gede. Kalau mau dapat teman banyak juga teman di luar swasta. gitu. Tapi untuk bisa mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk berkontribusi melakukan perubahan langsung di jantungnya perubahan itu belum tentu kita dapat kesempatan itu. Iya, betul. Nah, makanya waktu itu ya udahlah saya ambil kesempatan itu. Nah ini kan Bapak udah ngambil kesempatan itu nih Pak. Kira-kira kalau ada kesempatan lagi Bapak akan ngambil apa enggak Pak? Untuk bekerja dalam pemerintahan. Sulit dijawab. Ya kita lihat nanti lah Mas. Karena gini, belum ada tawaran Pak. Bukan. Saya itu di pemerintahan ini, saya beruntung karena saya punya dua pimpinan. Ya. Saya menganggap 2 pimpinan yang punya senafas dan serasa sehati yang Pak Jokowi itu kan ya sedikit banyak sebagai relawannya saya sering berinteraksi dan tahu dengan beliau bagaimana cara beliau berinteraksi dengan masyarakat gitu. Kemudian saya punya pimpinan langsung Pak Kepala Staf Pak Muldoko yang saya pikir dulu saya ini kan orang yang sebenarnya punya trauma dengan militer. Karena waktu zaman mahasiswa dulu demo-demo kita juga pernah ada sesuatu dengan militer kan gitu. Punya atasan militer tuh saya membayangkan sesuatu yang ternyata enggak. Ternyata Pak Kepala Staf itu memberikan satu kebebasan kita untuk melakukan berbagai hal selama itu memang menjadi tugas dan fungsimu. Jadi hajar, gaspol segala macam. Kalau nanti salah, balik saya tanggung jawab. Itu enaknya punya pimpinan militer gitu. Akhirnya sekarang jadi pro militer. Ya bukan pro militer lah. Kacau ini. Enggak. Tapi selain itu kan karena Pak Jokowi juga enak kan, dalam artian berbagai programnya, berbagai cara beliau kepemimpinannya itu cukup, itulah yang akhirnya membuat kita bekerja pun menjadi sesuatu yang bisa total gitu lah, all out gitu Mas. Ya kalau ke depannya nanti kita lihat lah, belum ada tawaran. Oh belum tahu, lebih belum ada tawaran ya sebenarnya. Ngomongnya panjang, tapi emang karena belum ada tawaran. Tapi kan belajar jadi politisi. Oh ya betul. Kalau sekapasitas Pak Jokowi pasti ada yang nawarin. Tadi sutradara mau nanya apa? Mau nanya apa? Pak Jokowi, kalau lihat Pak Jokowi itu orangnya kayak gimana sih? Oh, itu Pak. Kalau Bapak sebagai Jokok yang belum sukses gitu ngeliat Pak Jokowi gimana nih? Apa ya? Enggak gini. Satu yang sampai hari ini mungkin saya terkesan dengan Pak Jokowi itu adalah beliau itu kalau dikritik orang, dimaki-maki orang atau apapun tidak membalas. Saya belum bisa seperti itu. Saya belum bisa seperti itu. Itu yang menurut saya levelnya sudah. Ya kan kita tahu sendiri bagaimana kritikan, cacian, makian kepada Pak Jokowi. Padahal beliau sebenarnya bisa menggunakan seluruh. Beliau punya dan bisa untuk melakukan langkah-langkah agar hal itu berkurang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Menurut saya itu adalah bentuk saya belajar benar, bentuk satu kepemimpinan di mana kepemimpinan itu harus mau mendengarkan kritik. Walaupun kritik itu menyakitkan. Tapi kalau kritik yang menyakitkan itu bisa dikelola dengan baik gitu, bisa diinternalisasi lalu dicarikan solusi-solusinya.
itu menjadi satu lompatan, lentingan, nah, gitu. Dan ini kan kita rasakan 9 tahun ini kan. Kayak Bambang Pacu bahwa PDI ya ngomong melenting gitu, apa pernah berafiliasi sama partai gitu, Pak? Enggak, saya bukan orang partai. Apa ya? Saya kalau hidup di partai susah malah. Jadi akhirnya memutuskan untuk profesional aja di pemerintahan gitu, Pak? Saya berpolitik tapi dengan non partai politik. Oke. Belum. Apa enggak akan? Belum. Kalau enggak gini Mas, sesuatunya itu ke depan tuh nggak ada yang pasti. Oke. Jadi kita jangan memastikan sesuatu di depan pada hari ini. Jadi biarkan itu berdinamika. Iya. Kayak politisi sih, udah nggak tegas. Jadi politisi. Iya. Oke Pak Adi, terakhir lah, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Kira-kira nih Pak, dari apa yang Bapak udah jalani nih di dunia pemerintahan, terus dengan berbagai dinamikanya mendengar masyarakat dan semacamnya itu, apa sih yang seharusnya bisa dilakukan nih sama pemerintah ke depan gitu, misalnya bisa kita dapat dari pelajaran Pak Jokowi sekarang? Jadi selama 4,5 tahun ini yang saya coba pahami ya, dengan berinteraksi dengan masyarakat, ternyata banyak sekali persoalan-persoalan di masyarakat yang mereka itu merasa persoalannya itu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang normal, gitu, normatif. Misal contoh kasus-kasus tanah, itu sudah bertahun-tahun begitu. Itu tidak bisa terselesaikan, yang ujungnya beberapa kali saya menanganin kasus konflik itu bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Oke, gimana tuh Pak? Misalnya kasus waktu RNI satu perkebunan tebu di Jawa Barat itu kan konflik antara perusahaan BUMN, tanahnya tanah BUMN dengan tanah yang digarap oleh masyarakat, sampai akhirnya pada waktu itu ada yang meninggal dunia. Lah, persoalan-persoalan seperti ini itu tidak mungkin diselesaikan oleh satu kementerian sendiri. Oke. Atau misalnya bagi mereka pendekatan hukum itu, bagi masyarakat kecil pendekatan hukum itu kan orang-orang ini kan selalu cenderung ya sudah biar saja berjalan proses hukum gitu. Tapi kok ujungnya masyarakat itu melihat bahwa itu tidak adil bagi kami. Malah sering merugikan dalam proses hukum. Sering sekali merugikan. Lah, kasus-kasus seperti ini itu tidak bisa didekati dengan sekedar hanya pendekatan hukum. Tapi harus juga dengan pendekatan komunikasi dan solusi. Karena kalau sekedar pendekatan hukum, semua pendekatan hukum, ya kita paham lah masyarakat Indonesia ini kan apalagi rakyat itu. Mereka jangankan untuk mengikuti proses hukum, untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Betul. Apalagi misalnya mereka di daerah-daerah yang terpencil begitu, proses hukumnya kan biasanya di kota kabupaten atau apa, atau bahkan sampai ibu kota provinsi, bahkan sampai Jakarta. Dari mana duitnya begitu? Dari mana mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itulah. Maka pendekatan-pendekatan komunikasi dan pendekatan solusi yang selalu diberikan kepada kementerian-kementerian itu secara komprehensif itu kadangkala ditunggu oleh masyarakat. Misal contoh kasus dulu, kalau teman-teman Mas Wildan ingat kasus Wadas. Ya, Wadas. Wadas itu kan setelah kita turun ke sana itu betul-betul masalahnya itu hanya masalah komunikasi ternyata. Karena pendekatan Wadas itu kan dulu itu kan satu daerah yang mau ditambang untuk bahan baku di bendungan bener di Kebumen. Tapi ketika melakukan pembebasannya, pendekatannya pada waktu pembebasan tanahnya ada komunikasi yang belum beres gitu, sehingga yang muncul itu banyak cerita-cerita atau berita-berita yang tidak sesuai begitu, sehingga masyarakat itu kan penuh ketidakpastian begitu. Sampai akhirnya pada satu titik ya sempat terjadi gesekan kan di Wadas antara aparat kepolisian dengan masyarakat, dan di situ saya juga belajar dari Kastaf itu. Insting beliau melihat bahwa ini hawanya ini udah mulai diarahkan ke presiden nih, hawa panas. Jadi dari satu peristiwa yang sebenarnya peristiwa itu ada ini karena proyek strategis nasional, itu peristiwa itu
digiring opininya dibawa menuju ke seolah-olah yang tanggung jawab Pak Jokowi presiden. Pak Jokowi presiden. Dan itulah Pak Muldoko itu langsung secara pribadi beliau langsung mengambil inisiatif bentengin, tim langsung diturunkan ke sana. Nah, ketika tim diturunkan ke sana, Pak Kastaf itu pesannya nggak panjang-panjang, Mas. Kamu datang, kamu lihat, kamu dengarkan apa yang dirasakan masyarakat. Setelah itu pulang. Pulang tuh ngapain tuh, Pak? Ya kan kita begitu mendengar, jadi kita beruntung, Mas. Tapi pendekatannya adalah pendekatan waktu itu ya kita benar-benar saya dengan beberapa teman-teman turun ke sana mendengarkan dan kita beruntung karena kita satu-satunya tim pemerintah yang bisa masuk di dua wilayah di dua kubu yang berbeda gitu. Dan kita diterima dengan baik waktu itu. Dari hasil pembicaraan dengan mereka pada waktu itu muncul tuh cerita-cerita bahwa ada kekhawatiran bahwa nanti mereka tidak akan mendapatkan ganti rugi, ada kekhawatiran tentang masalah lingkungan, ada kekhawatiran bahwa kebudayaan mereka akan hilang. Nah, hal-hal ini yang ini masalah-masalah ini kami tampung, kita dengarkan dan kita bawa ke Kastaf. Lalu oleh Kastaf dan seluruh jajaran tim lintas kedeputian dipelajarin tahu, masalahnya ini ternyata. Maka ini yang harus dilakukan dengan cepat dan tepat dan untungnya sampai hari ini ya tentu pasti tidak namanya masalah tidak 100%, tapi setidaknya masalah itu hari ini menemukan menemukan keberhasilannya dalam penanganan. Ini penyelesaian masalahnya lah. Penyelesaian masalahnya beres lah gitu. Ya memang menariknya yaitu di KSP mendengarkan banyak masalah. Beratnya menyelesaikan masalahnya. karena itu, Mas. Jadi kita ini kedeputian 4 itu punya apa namanya? Punya julukan gitu. Kedeputian air mata gitu. Apa tuh air mata? Ya air mata. Air mata menangis. Orang yang datang begitu keluar pasti ada air matanya. Gitu. Karena mereka ya bertahun-tahun rata-rata masalah yang mereka hadapi, masalah tanah, masalah tentang infrastruktur, terus ada yang masalah kesehatan, masalah gajinya yang honorer waktu itu belum dibayar, kemudian ada masalah petani yang hasil panennya turun, ada peternak yang waktu ingat nggak harga telur ayam juga turun, kemudian semua masalah. Jadi kalau mau melihat itu lebih ceritanya lebih sedih daripada sinetron lah ya, Pak. Oh, sinetron panjang, Mas. Jadi kalau mau melihat Indonesia secara utuh itu di kantor staf presiden ini menjadi satu kesempatan yang luar biasa dan langka untuk kita melihat masalah sekaligus kita mencarikan solusinya. Walaupun Kastaf selalu bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dikomunikasikan. Komunikasikan dan selesaikan. Nah, itu yang beratnya di situ. Karena ini kan menyangkut permasalahan yang sudah mungkin ya kayak urusan misalnya tanah di Lampung gitu. Itu kan udah urusan jauh sebelum pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan berpuluh-puluh tahun yang lalu tumpang tindih masalah regulasi. Itulah tantangan yang dihadapin di kantor staf presiden. Gila kerja kerasnya Pak Joko luar biasa. Bukan salah. Bukan kerja keras saya, tapi ini kerja keras saya itu malah teman-teman kalau udah ngelihat saya ngelihat masalah gitu. Kalau kedeputian lain datang, aduh masalah nih yang dibawa nih masalah. Tapi yang menurut saya yang kerja luar biasa itu adalah itu tadi, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul. Kerja kedeputian semua. Kerja lintas kedeputian KSP, karena nggak bisa. Kita itu kan tim komunikasi politik, kami hanya 7 orang. 7 orang, tim D4 itu banyak juga tugasnya. Tapi penyelesaian itulah yang meliputi kedeputian 1, 2, 3, dan 5 itu bekerja sama dan berkolaborasi sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Misalnya kemarin kayak yang terakhir yang sempat rame itu masalah perdagangan TPP. Oh ini Fairmjob. Ya Fairmjob. Perdagangan magang di Jerman itu kan gitu. Itu penyelesaiannya itu bukan hanya kedeputian 4. Walaupun pintu masuknya kedeputian 4. Kedeputian 4 menerima cerita ini, kita dari 2 pihak, dari pihak agennya datang, kemudian dari pihak perguruannya juga datang. Tapi penyelesaiannya itu melintas kedeputian 2 juga terlibat yang memang urusannya dengan pendidikan, kemudian kedeputian 3 yang memang urusan ketenaga kerjaan juga terlibat.
juga kedeputian 5 karena urusan dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi lintas kedeputian itu duduk bersama, masalah itu diurai, kita lihat, kita meneropong sehingga secara komprehensif kita tahu ini. Oh, memang ini problemnya di sini. Oke. Sangat powerful. Tapi ini sebelum nutup, Pak. Tanya politik lagi mungkin. Enggak nanya politik, enggak. Saya nanya soal berarti kan aktivitas Bapak tuh komunikasi semua kan sebenarnya, komunikasi politik, Pak. Berarti nanti kita bikin ilmu baru. Apa tuh, Pak? Teknik komunikasi mesin politik. Oh, siap. Gabungan komunikasi politik dan teknik mesin. Tipsnya berarti, Pak, maksudnya unsur yang paling penting ketika akhirnya kita berkomunikasi menurut pengalaman Pak Joko tuh apa berarti? Yang harus didahulukan gitu lah sebelum komunikasi. Mendengarkan. Karena komunikasi yang pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah kita tidak akan bisa mengkomunikasikan sesuatu kalau kita tidak mendengarkan pokok masalahnya. Baik pokok masalah apa yang ingin kita komunikasikan ataupun respon dari apa yang telah kita komunikasikan. Karena kalau enggak ya kita hanya komunikasi menurut kacamata kita, sementara masyarakat, rakyat itu punya cara berkomunikasinya sendiri. Itu yang menurut saya ya pelajaran luar biasa saya di kantor staf presiden adalah mencoba mendengarkan. Jadi jangan belum apa-apa ngomong terus dan segala macam, tapi dengarkan dulu. Dari mendengarkan itu kita tahu problem masalahnya. Itu kan yang dilakukan oleh Pak Jokowi juga, mendengarkan dulu. Oke, thank you banget, Pak. Buat teman-teman nih pembelajaran berharga juga dari Pak Joko soal teknik-teknik komunikasi. Jadi jangan lupa terus pantengin podcast dari Binagraha. Bye-bye. Sip. Tos. Tos.